Baik, perkenalkan nama saya Remelia Handayani Manik dengan NPM 230110100095. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas saya. Nah, pada soal yang pertama, ada dua buah garis, yaitu garis A dan B yang saling berpotongan. Nah, diketahui di sini A5 itu besarnya 40 derajat. Dan soalnya adalah tentukan sudut-sudut yang lainnya. Nah, jika diketahui sudut A5 sama dengan 40 derajat, kita bisa lihat di sini bahwa sudut A5 dengan sudut B5 itu sehadap. Jadi otomatis besarnya sama. Jadi besar sudut B5 itu adalah 40 derajat. Nah, selanjutnya yaitu besar sudut A6. Nah, kita lihat di sini bahwa sudut A5 dengan sudut A6 itu berpelurus atau berada pada satu garis lurus. Nah, sudut sebuah garis lurus itu besarnya 180 derajat. Maka besar sudut A6 adalah 180 derajat dikurang besar sudut A5. Nah, jadi 180 derajat dikurang 40 derajat hasilnya adalah 140 derajat. Nah, selanjutnya adalah sudut B6. Nah, sudut B6 nih dengan sudut A6 itu sehadap, jadi besarnya sama. Nah, jadi otomatis besar sudut B6 itu 140 derajat. Nah, untuk sudut A7 bisa kita lihat di sini kalau sudut A7 dengan sudut A5 itu bertolak belakang. Jadi karena mereka bertolak belakang, otomatis besar mereka juga sama. Maka sudut A7 itu sama dengan sudut A5. Besarnya adalah 40 derajat. Nah, untuk sudut B7 itu sehadap dengan sudut A7. Jadi otomatis besar mereka sama. Jadi untuk sudut B7 itu besarnya 40 derajat juga. Nah, selanjutnya adalah sudut A8. Nah, sudut A8 ini bertolak belakang dengan sudut A6. Jadi karena mereka bertolak belakang, otomatis besarnya juga sama. Jadi besar sudut A8 itu sama dengan sudut A6, yaitu 140 derajat. Nah, sekarang untuk sudut B8. Nah, sudut B8 dengan sudut A8 itu sehadap. Jadi besarnya sama. Nah, maka besar sudut B8 itu sama dengan 140 derajat. Soal yang berikutnya, di sini ada gambar 3 buah jam. Yang pertama itu pukul 10.20, yang kedua itu adalah pukul 13.27, yang terakhir adalah pukul 13.33. Nah, yang ditanya adalah besar sudut yang terbentuk antara jarum pendek dan jarum panjang. Nah, untuk soal pertama kita bentuk dulu dia ke dalam jam ya. Jadi di sini 10.20 kita ubah menjadi 10 jam 12 menit. Nah, kita cari besar sudut jarum pendeknya. Nah, di sini kita masukkan 10 jam. Terus kita masukkan menitnya 12 per 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kita masukkan di sini angka 60. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 30 derajat. Karena 1 jam itu menghasilkan sebuah sudut yang besarnya 30 derajat. Nah, langsung kita kalikan 10 kali 30 derajat ditambah 12 per 60 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 306 derajat. Itu untuk jarum pendek. Sedangkan untuk jarum panjangnya kita ambil tadi menitnya 12. Dan 1 menit itu menghasilkan 6 derajat, besar sudut 6 derajat. Jadi kita kalikan 12 dikali 6 derajat hasilnya 72 derajat. Jadi besar sudut yang dihasilkan pada pukul 10.12 itu 306 derajat dikurang 72 derajat. Hasilnya 234 derajat. Nah,
Untuk soal yang kedua, sama caranya kita masukkan dulu ke dalam jam menjadi 13 jam 27 menit. Nah, langsung saja kita masukkan ke hitungannya atau rumusnya. 13 masuk dia ke 27 per 60 dikali 30 derajat. Hasilnya yaitu 13 dikali 30 derajat ditambah 27 per 60 dikali 30 derajat. Hasilnya yaitu 403,5 derajat. Itu untuk jarum pendeknya. Dan untuk jarum panjangnya, tadi menitnya itu 27. Nah, kita kalikan 6 derajat, hasilnya 162 derajat. Nah, jadi sudut yang terbentuk pada pukul 13.27 itu adalah 403,5 derajat dikurang 162 derajat. Hasilnya adalah 241,5 derajat. Nah, untuk soal yang terakhir itu kita masukkan juga dengan cara yang sama. Kita masukkan ke dalam jam menjadi 13 jam 33 menit. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 13 33 per 60 dikali 30 derajat. Hasilnya 13 kali 30 derajat ditambah 33 per 60 dikali 30 derajat menjadi 406,5 derajat. Itu untuk jarum pendeknya. Sedangkan untuk jarum panjangnya, menitnya tadi 33, kita masukkan, lalu kita kali dengan 6 derajat, hasilnya adalah 198 derajat. Maka sudut yang terbentuk pada pukul 13.33 adalah 406,5 derajat dikurang 198 derajat menjadi 208,5 derajat. Sekian video dari saya, terima kasih.